Nusa Penida adalah pulau kecil yang merupakan bagian atau wilayah Kabupaten Kelungkung. Sering juga diistilahkan telur emasnya Pulau Bali yang belum menetas. Nusa Penida merupakan satu kecamatan yang mewilayahi 3 pulau, yakni Pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan, dan Pulau Ceningan. Nusa Lembongan terdiri atas 2 desa, yaitu Desa Lembongan dan Desa Jungut Batu. Desa Lembongan juga mewilayahi Pulau Ceningan, merupakan pulau yang paling kecil di antara 3 pulau tersebut. Karena Nusa Penida diibaratkan telur emasnya Pulau Bali, maka tidak berlebihan kalau Ceningan bagaikan kuning telur atau sari telur yang merupakan inti daripada telur itu sendiri. Pada episode kali ini, tim Ista Dewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Dalem Pesamuan Lawangsari. Secara administratif, pura ini terletak di Banjar Batu Melawang, Dusun Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Pulau Nusa Ceningan memiliki batas administratif sebagai berikut. Utaranya terdapat Laut Bali, di sebelah timur selat Nusa Penida, arah selatannya Samudra Indonesia, dan di arah baratnya Pulau Nusa Lembongan. Untuk menuju ke Pura Dalem Pesamuan Lawangsari, pamiarsa harus menyeberangi dari Sanur dengan bot melalui jalur laut melintas Selat Badung menuju Pantai Jungut Batu. Sesampainya di Jungut Batu, pamiarsa bisa menyewa kendaraan menuju Pantai Lembongan yang jaraknya kurang lebih 8 km dari Jungut Batu. Sesampainya di Pantai Lembongan, pamiarsa akan melihat sebuah jembatan besar yang menghubungkan Nusa Lembongan dengan Nusa Ceningan. Dari Nusa Ceningan, pamiarsa menempuh perjalanan menuju ke pura ini kira-kira sekitar 3 km. Lawangsari berlokasi di Banjar Batu Melawang, Dusun Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali. Sejarah berdirinya Pura Dalem Pesamuan Lawangsari belum diketahui secara pasti. Menurut salah satu pengayah, yakni Jero Mangku Made Buddha, keberadaan pura ini tidak ada tertuang dalam prasasti maupun lontar. Lebih lanjut, Jero Mangku menjelaskan, hingga saat ini, sejarah yang menguatkan keberadaan pura hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman gaib atau pawisik yang diterima oleh pemangku dan pengempon pura. Saya akan berbicara tentang pengalaman gaib
yang terjadi di tempat ini, petunjuk gaib yang diterima di tempat ini, dan panggilan-panggilan gaib yang diterima oleh pengempon yang ada di sini. Yang pertama, pengalaman gaib yang dialami oleh salah satu pengempon yang berada di sini, yaitu Iwayan Swida, pada saat beliau menyeberang dari Nusa Ceningan menuju Pulau Bali, terjadi musibah di tengah laut, yaitu kebakaran yang terjadi di perahu saat itu. Dari kebakaran itu, beliau merasakan ada kekuatan gaib yang berperan aktif di dalam proses penyelamatan beliau pada saat itu, sehingga selamat sampai di tepian. Nah, setelah itu, di malam harinya beliau bermimpi didatangi oleh sesosok wanita cantik dan mengaku bernama Ratu Ayumas Rajak Bumi, atau gelar beliau Papak Slem yang berselana di Pura Dalam Bias Muntik. Maka mulai saat itu beliau berusaha untuk membuat perwujudan Ratu Ayumas Rajak Bumi dalam wujud tapakan ataupun pelawatan rangde. Pengalaman gaib yang kedua dari Mangku Lingsir yang berada di tempat ini mendapatkan petunjuk. Beliau pada saat itu bermimpi didatangi seseorang yang berperawakan tua dan lingsir dan mengaku bernama Betara Lingsir Dukuh Jumpungan dan minta untuk dibuatkan stana atau pelinggih berupa gedong pesamuan. Selanjutnya pengalaman atau petunjuk yang secara gaib diterima istri daripada Mangku Wayan Swida pada malam hari bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki lingsir berperawakan tua seperti seorang Brahmana. Nah, dan beliau mengaku bergelar Brahmana Resi yang tidak lain adalah Hyang Pasupati, juga minta untuk dibuatkan stana di tempat ini. Nah, pengalaman gaib selanjutnya atau petunjuk gaib selanjutnya Mangku Lingsir pada saat malam dalam keadaan setengah sadar didatangi oleh seorang perempuan cantik setengah baya datang dan meminta untuk dibuatkan pelinggih dan mengaku utusan daripada Ida Betara Siwa yang bernama Wahyu Agung. Pengalaman gaib yang selanjutnya diterima lagi petunjuk dari Ida Betara Lingsir untuk dibuatkan pelinggih Taksu Agung. Nah, setelah itu selanjutnya pengalaman gaib atau petunjuk selanjutnya turunlah Ida Betara Siwa memberikan anugerah kepada Mangku Lingsir berupa wahyu agar diterima, karena selama ini kita di Nusa merasa kebingungan dan penasaran kenapa cerita tentang Nusa Penida selama ini lebih banyak dikenal semeton teman-teman dari luar Nusa. Nah, oleh karena itu di dalam kebingungan kita, akhirnya Mangku Lingsir membawakan petunjuk dari Ida Betara Siwa bahwa sejatinya bukan masalah tempat tinggal di dalam Nusa, tinggal ataupun di luar Nusa, tetapi wujud bakti kita, kesadaran kita, keterhubungan kita kepada beliau. Itu yang dimaksud. Apabila kita yang berada di Nusa mempunyai kesadaran, keterhubungan dengan beliau, beliau akan hadir memberikan apa yang kita inginkan pada saat itu.
Nah, oleh karena itu Bathara Siwa memberikan panugrahan berupa wahyu agar diterima. Maka mulai saat itu petunjuk-petunjuk tentang Nusa Penida dari terbentuknya pulau menjadi 3 pulau dan legenda-legenda yang ada di sini seperti legenda Perahu Irenggan, legenda Ratu Gede Macaling, legenda Ide Bathara Lingsir Dukuh Jumpungan, legenda Ide Dalam Sawang, semua diturunkan pada saat itu. Nah, dengan adanya banyak sekali petunjuk, akhirnya kita mencoba, artinya mencari pembuktian secara segala dengan cara napak tilas. Kita mengunjungi tempat-tempat yang sesuai berdasarkan petunjuk dan kita mendengarkan cerita yang ada di lokasi tersebut untuk menguatkan apa yang kita dapatkan, untuk menambah keyakinan kita terhadap apa yang kita terima. Dan selama bertahun-tahun kita napak tilas, mengecek lokasi untuk mendapatkan pembuktian secara segala dan mendengarkan cerita yang ada di masing-masing lokasi di mana yang kita dituju itu, semakin menguatkan keyakinan kita bahwa petunjuk yang kita terima itu adalah merupakan kebenaran. Nah, mulai sejak itu, begitu banyaknya petunjuk yang kita terima, akhirnya beliau Bathara Siwa memberikan petunjuk untuk apa yang kita terima selama ini, yang beliau katakan adalah wahyu, untuk disusun dan ditulis ke dalam lontar dan disungsung, dijadikan prasasti, dijadikan pedoman, dijadikan keyakinan untuk kita semua di sini agar keterhubungan kita kepada beliau semakin kuat. Seperti umumnya pura-pura lain di Bali, pura dalam Pesamuan Lawangsari ini dibagi menjadi 3 mandala, yaitu Kenistan Mandala atau Jaba Sisi, Madya Mandala atau Jaba Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Dengan luas sekitar 5 are, pura dalam Pesamuan Lawangsari ini dihiasi beberapa buah bangunan suci, pelinggih pokok pura dan areal parkir pura. Utama Mandala pura ini berada pada bagian paling selatan dengan palebahan yang lebih tinggi dari Madya Mandala dan Nista Mandala. Di Jaban terdapat tempat parkir untuk memarkir kendaraan pemedek. Masih di Jaba Sisi, di sebelah utara terdapat pohon beringin dan pelang nama pura di arah selatannya. Di Madya Mandala terdapat balai pesandekan dan genah Banten di arah selatan. Di utama penataran pura dalam Pesamuan Lawangsari ini terdapat beberapa pelinggih, di antaranya Gedong Wahyu Agung, Gedong Taksu Agung, Padmosana, Gedong Brahmana Resi atau Siwa Pasupati, Gedong Ratu Ayu Mas Rajak Bumi atau Papak Selem, Paruman Agung, Gedong Prasasti, Gedong Pesamuan Lawangsari, Balai Pelik, Balai Pengenter, dan Balai Pemujaan di arah baratnya.
Brahmana Resi atau Hyang Siwa Pasupati. Di sebelah gedung Hyang Siwa Pasupati, gedung Ida Ratu Ayu Mas Rajak Bumi yang bergelar Papak Selam. Yang sebelahnya lagi sebuah balai biasan. Di samping balai biasan ada sebuah gedung tempat penyimpanan prasasti yang disungsung di Pura Pesamuan Lawang Sari. Nah, di sebelah di sisi utara ada sebuah gedung yang bernama Gedung Taksu Agung. Nah, di sebelahnya lagi berdiri sebuah gedung Linggih Ida Betara Wahyu Agung. Nah, terdapat juga di tengah sebuah belik sebagai Paruman Ida Betara Betari. Nah, di sebelah sisi selatan berdiri sebuah gedung Pesamuan Lawang Sari. Pembangunan Pura Dalam Pesamuan Lawang Sari dimulai pada tahun 2000 secara bertahap yang dimulai dari Pelinggih Gedong Ratu Ayu Mas Rajak Bumi, Gedong Pesamuan Agung, Gedong Wahyu Agung, Gedong Brahma Resi atau Siwa Pasupati, Gedong Taksu Agung, dan Gedong Prasasti yang selesai keseluruhan pada tahun 2010. Kita terproses menerima petunjuk pertama dari pengalaman gaib yang dialami Wayan Swida. Selanjutnya pada tahun 2010 beberapa pelinggih sudah selesai kita bangun sesuai dengan petunjuk yang kita terima, dan pada saat tahun 2010 bangunan semua diplas-pas dan Pralinggo Ida Betara di Pasupati pada saat itu. Pengempon Pura Dalam Pesamuan Lawang Sari ini berdasarkan petunjuk Niskala atau alam Niskala yang bersebar di Ceningan, Lembongan, dan Nusa Gede yang secara keseluruhan berjumlah 17 kepala keluarga. Pengempon Pura Pesamuan Lawang Sari saat ini berjumlah 17 orang. Nah, berasal dari Lembongan dan Pulau Ceningan sendiri. Puja Wali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Dalam Pesamuan Lawang Sari dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Puja Wali atau Piodalan yang dilaksanakan setiap 6 bulan kalender Bali ada 3 kali, yaitu Anggar Kasih Perang Bakat yang merupakan Puja Wali Betara Betari Jagat Nusa pada saat Saraswati merupakan Puja Wali Sangyang Aji Saraswati, di mana di Pura Dalam Pesamuan Lawang Sari ini terdapat Gedong Prasasti, dan pada saat Tumpek Landep merupakan Puja Wali dari Sangyang Panca Mahabhuta. Anggar Kasih Perang Bakat itu Puja Wali untuk Ida Betara Betari Jagat Nusa semua. Yang kedua, Puja Wali Raina Tumpek Landap, Puja Wali untuk Sangyang Panca Mahabhuta. Puja Wali yang ketiga, Raina Saraswati, yaitu turunnya pengetahuan suci, yaitu wahyu-wahyu yang turun selama ini. Di Pura Pesamuan Lawang Sari ini melaksanakan Agnihotra atau puja Agni yang bertujuan untuk memuja Ista Dewata atau para dewa serta pengeruatan pastu atau penyucian yang harus dilaksanakan di tempat ini.
Agni niki sebetulnya bersumber dari Catur Weda, baik Rig Weda, Yajur Weda, Samaweda dan Atharva Weda. Nikilah sumber murni daripada ajaran Agni Hotra, karena yang dipuja di Bali adalah Ista Dewata. Kalau di India karena memang memusatkan pada mereka memuja Agni. Karena jelas sumbernya di sini dalam Rig Weda Mandala 1 disebutkan Agni mile purohito yadnya sia dewa retijam hotaram rat nada tamam. Jadi Betaro Agni adalah purohitoning yadnya. Sehingga yadnya apapun yang kita jalankan di dalam yadnya di dalam upacara pasti menggunakan Agni, karena di sini sudah jelas disebutkan bahwa Betaro Agni lah yang menjadi pimpinan di dalam persembahan atau upacara. Kaitannya pelaksanaan Agni Hotra ring pura Pesamuan Lawang Sari niki pada dasarnya melakukan hal yang telah dilakukan. Dumun dukuh jumpungan menciptakan utawi menyucikan alam niki dengan puja Agni. Dalam ide berwahyu atau memberikan isyarat kita juga melakukan. Jadi pelaksanaan Agni Hotra ini dalam rangkaian pengruatan pastu. Jadi dalam Agni Hotra niki Agni adalah pemujaan Agni, Hotra adalah penyucian. Jadi pelaksanaan Agni Hotra niki merupakan penyucian-penyucian yang harus dilakukan di tempat ini. Agni Hotra dilakukan di tempat ini bertujuan. Jadi kekuatan beliau secara spirit akan timbul kembali, akan diresap atau divibrasikan kepada pengempon, kepada umat Hindu khususnya Nusa dan Bali, mungkin Nusantara. Pura dalam Pesamuan Lawang Sari ini memiliki beberapa keunikan. Di antaranya adanya benda-benda pusaka yang datang dengan petunjuk-petunjuk niskala berupa keris pusaka, manik-manik, minyak, dan taru. Pura dalam Pesamuan Lawang Sari merupakan pura penyungsungan umum atau jagat sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dalam segala prabawanya atau manifestasinya sebagai Sang Hyang Pasupati dengan eksistensi dan karismanya sebagai tempat memohon kesejahteraan dan keselamatan lahir batin. Pesamuan Lawang Sari, agar apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh masyarakat secara umum, secara universal, karena kita bertujuan untuk membangkitkan kembali taksu yang ada di Nusa selama ini.